Hai guys, seperti biasa, no gangster, no party. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah mantan gangster disegani dan kaya raya difitnah membobol toko emas yang tentunya hal ini membuat ia harus berurusan dengan pihak kepolisian. So, akankah ia mampu mengungkap tukang fitnahnya serta membalaskan dendamnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya sampai full. Let's go! Pagi itu, warga dan netizen digemparkan dengan kasus pembobolan toko emas yang jika ditaksir kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Pak Mites, selaku ownernya, tentu sangat galau dan pilu bagaimana caranya menemukan para pelaku karena pihak kepolisian setempat bingung bagaimana menyisiri jejak para pelaku. Untuk itu, ipar Pak Mites yakni Paza selaku Menteri Dalam Negeri mendatangkan seorang inspektur berpengalaman tegas dan kejam untuk mengusut kasus ini. Dia adalah Pak Sridhar. Tanpa bertele-tele, Pak Sridhar langsung melihat TKP untuk mengendus jejak para pelaku. Dalam temuannya pada sebuah CCTV, mereka melihat seorang pembersih got berada tepat di depan toko sebelum kejadian. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mendatangi tempat yang menjadi rumah orang yang diduga di dalam CCTV tersebut. Sesampainya di sana, dengan sikap tegas dan kejamnya, Pak Sridhar langsung mengumpulkan para warga dan memaksa mereka mengaku siapa saja yang terlibat dalam kasus pembobolan malam itu. Dengan ekspresi ketakutan, salah satu warga pun menceritakan bahwa salah satu temannya yang bernama Rada pernah lewat di TKP malam itu. Tetapi saat itu mereka tidak tahu Rada di mana. Selain Pak Sridhar, seorang intel juga turut ditugaskan untuk membantu mengusut kasus ini. Dia adalah Pak Karu. Di samping Pak Karu menyisiri TKP, Pak Sridhar langsung mencari Rada ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, ibu Rada memberitahunya bahwa Rada kabur dari rumah karena terlibat percekcokan dengan sang istri. Pak Sridhar lalu kemudian menyisiri halaman rumah Rada dan ia mendapati sebuah koin emas pada gerobak yang biasa digunakan Rada mengangkut pasir got. Demikian Pak Karu, beliau juga mendapati koin yang sama di reruntuhan tembok yang dibobol. Dan pemilik koin itu adalah seorang yang bernama Japan Muni. Otomatis pihak kepolisian menduga Japanlah otak pembobolan ini. Japan sendiri merupakan mantan gangster disegani dan berlimpah kekayaan. Meski Japan dikenal berwatak jahat, sesungguhnya ia sangat baik. Ia sering berbagi emas kepada orang-orang terlantar. Ia dikenal gangster ganas tak lain karena profesi di masa lalunya, yakni seorang ram. Selain terkenal menjadi mantan gangster kelas kakap, kini Japan juga terkenal sebagai aktor dan pengusaha kaya raya di Skotlandia. Hal itu terungkap dari Pak Karu. Pak Karu juga menceritakan ke timnya bahwa Japan terakhir kali melakukan kejahatan beberapa tahun yang lalu. Dan itu pun Japan melakukan semuanya bukan karena uang, tetapi untuk mengambil video skandal seorang hakim untuk menjebloskannya ke penjara. Dan saat itu, Pak Karu yang sudah tahu kisah Japan pun sempat kebingungan. Apakah benar Japan dalang dibalik semua ini? Meski demikian, Pak Karu dan timnya tetap profesional menjalankan perintah dari atasannya. Sementara itu, setelah berbagai upaya pencarian, tim Pak Sridhar akhirnya berhasil menangkap Rada, orang yang diduga anak buah Japan. Namun saat Pak Sridhar menanyakan perihal emas yang dibawa Rada di tangannya, Rada menyangkal bahwa emas yang dibawanya bukanlah hasil curian, tetapi emas yang dibawa adalah tabungan milik sang istri. Pak Sridhar tidak percaya. Pak Sridhar terus memaksa Rada, tetapi Rada sendiri tidak tahu apa-apa terkait masalah ini. Agar kasus ini tidak dipecahkan duluan oleh Pak Karu, Pak Sridhar kemudian memerintahkan timnya berusaha membuat Rada mengaku apapun caranya. Tentu Pak Sridhar melakukan semua ini agar bisa mendapatkan promosi jabatan. Sementara Japan, di kehidupannya sekarang yang serba ada, digandrungi banyak wanita dan foya-foya, justru mendatangkan malapetaka baginya. Pasalnya ketika ia mengecek kesehatannya, Javan divonis positif HIV oleh dokter. Tentu hal ini membuat Javan frustasi dan merasa tidak berguna lagi di dunia ini.
Setelah itu sadar akan malaikat maut selalu mengikutinya, Japan lalu kemudian mengajak sopirnya yakni Esu untuk memindahkan emas yang disembunyikan di makam ibunya. Sementara Pak Karu untuk mendapatkan informasi keberadaan Japan, beliau lalu kemudian menemui orang yang biasa mencetak koin milik Japan. Tetapi saat itu orang tersebut memberitahunya bahwa Japan sudah berubah dan tidak melakukan tindakan kejahatan lagi. Di samping itu, Pak Sridhar pun demikian. Agar ia segera naik jabatan, Pak Sridhar memaksa Rada menjadi saksi palsu di pengadilan. Pak Sridhar menyuruh Rada mengakui Japan sebagai tersangka. Tetapi karena pada saat itu Rada benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kasus ini, Rada menolak meski saat itu ia dipaksa dengan sangat kejam. Dan ketika Pak Sridhar selesai menginterogasinya, Rada pun bercerita jujur kepada salah satu polisi bahwa emas yang dibawanya memang emas tabungan milik istrinya. Dulunya mereka hidup bahagia. Rada dan istrinya punya cita-cita menyekolahkan anaknya ke Inggris. Rada kemudian bekerja dengan sangat giat untuk menabung emas. Namun karena lingkungan, Rada tergiring arus pergaulan bebas yang membuat dirinya tak mau menabung lagi dan justru mengambil diam-diam tabungan istrinya untuk foya-foya. Belum saja Rada melanjutkan ceritanya, mereka dikejutkan dengan suara kucing yang menyebabkan ceritanya terhenti sampai di sana. Beralih ke Japan, selesainya ia menggali kuburan sang ibu untuk mengambil emasnya yang disimpan di sana, tiba-tiba sekelompok gangster datang mengepungnya. Dan tak diduga guys, Esu yakni orang kepercayaannya selama ini adalah seorang pengkhianat. Esu mengundang para penjahat tak lain untuk menguasai emas-emas milik Japan. Tapi tiba-tiba Pak Inbam yakni salah satu orang kepercayaan Japan datang tepat waktu. Inbam pun bingung kenapa Esu tega berkhianat. Tetapi saat itu Japan tetap santai dan menyuruh Inbam untuk tidak ikut campur. Singkat cerita, karena pada saat itu Japan pandai mengendalikan pikiran orang, Japan menyuruh Esu menembak periuk berisikan emas di pohon kelapa. Dan setelah periuk itu pecah, semua penjahat berlari berebut emas dan mengalihkan perhatian Esu. Kesempatan inilah yang digunakan Japan. Japan langsung gerak cepat melumpuhkan dan memasukkan Esu ke lubang kuburan. Tak cuman Esu, semua gangster undangan Esu dilibas Japan. Sat setelah Japan menghabisi semua gangster, Japan kemudian membehade Esu hingga tewas. Dalam keadaan mabuk berat, Japan terlihat merias kerangka sang ibu dengan emas-emasnya. Terlihat Japan bergumam dan menyesali apa yang telah ia perbuat di masa lalu. Selepas itu, Japan kemudian berkeliling mensedekahkan emas-emasnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Keesokan pagi harinya, Japan dan Inbam sampai di sebuah pedesaan. Di sana, Japan melihat poster Sanju, di mana Sanju merupakan seorang artis yang didamba-dambakan Japan sejak lama, tetapi Sanju tidak pernah mau buka hati untuknya. Meski demikian, Japan tidak pernah menyerah. Japan kemudian menghubungi manajernya untuk mempertemukannya dengan Sanju. Sementara Pak Karu berhubung ia sudah tahu Japan sangat terpikat dengan Sanju, Pak Karu menyuruh timnya menyadap handphone Sanju, berharap ada informasi tentang Japan. Baru saja Pak Karu selesai membicarakan Japan, ia dikejutkan dengan pematian Esu yang dilakukan oleh Japan malam lalu. Bahkan dari kasus itu, Japan semakin diincar dan dicap gangster kejam. Di samping itu, di samping para polisi mengincarnya, Japan terus bergumam dan bermain dengan perasaannya kepada Sanju. Ia terus berkhayal tentang Sanju, bahkan Japan sudah menyiapkan gaun pengantin untuk Sanju. Sementara Pak Karu, ketika ia sedang menuju TKP pembantaian Esu, ia mendapatkan informasi dari timnya bahwa Japan dan manajernya akan melakukan pertemuan. Malam itu juga, Pak Karu langsung gerak cepat menangkap manajer Japan terlebih dulu sebagai pancingan untuk Japan.
Dan benar, keesokan pagi harinya ketika manajernya itu mempertemukan Japan dengan Sanju di lokasi syuting, Pak Karu dan tim langsung menggerebek mereka. Tapi tak semudah itu. Japan yang punya 1000 akal sengaja menyandra dan mengancam Sanju. Otomatis Pak Karu tidak berani melepas tembakan. Japan kemudian segera membawa Sanju masuk ke dalam bus yang sudah disiapkan sebelumnya untuk kabur. Tapi tiba-tiba, entah dari mana datangnya, Pak Sridhar sudah berada di dalam bus tersebut untuk menangkap Japan. Tapi lagi-lagi, Japan tak bisa ditaklukkan begitu saja. Japan langsung mengeluarkan jurusnya, membuat Pak Sridhar ketakutan dan menyerah. Bahkan saat itu, saking takutnya, Pak Sridhar sangat lucu. Ia mengaku bahwa dirinya berada di pihak Japan untuk membantu Japan keluar dari incaran para polisi, asalkan Japan mau menyerahkan emas-emas yang dibobolnya seperti dugaan para polisi. Mendengar ucapan Pak Sridhar, Japan sangat kaget. Pasalnya ia tak pernah melakukannya. Singkat cerita saja guys, karena pada saat itu Japan juga memiliki bukti video skandal Pak Sridhar yang ia curi beberapa tahun lalu, Pak Sridhar tidak bisa berkutik di depan Japan. Namun saat itu Pak Sridhar juga mengancam Japan dengan Rada. Pak Sridhar sengaja berbohong kalau Rada sudah mengakuinya sebagai pelaku utama kasus pembobolan itu. Belum saja mereka selesai saling ancam, tiba-tiba Pak Karu datang mengikuti imbam dari belakang. Pak Sridhar yang tak ingin diketahui oleh Pak Karu langsung berlari, sedangkan Japan langsung membawa Sanju kabur bersama imbam. Di samping Japan bermesraan dengan Sanju di dalam mobil, Pak Karu terus mengejar Japan. Dan singkat cerita, untuk menghentikan langkah Pak Karu, Japan menembakkan air ke arah mobil Pak Karu yang menyebabkan mobilnya oleng dan kecelakaan. Mobil Japan pun demikian, mobilnya menabrak sebuah pohon. Namun saat Pak Karu mencoba mengecek mobil Japan, hanya Sanju yang tengah duduk di dalam mobil. Japan dan imbam kabur entah kemana. Sementara Pak Sridhar untuk menghentikan permainan Japan, ia menyuruh timnya memaksa Rada mengakui Japan sebagai pelaku. Tetapi Rada tidak mau menurutinya. Rada tidak mau bersaksi atas apa yang ia tidak ketahui. Setelah ia disiksa habis-habisan oleh Pak Sridhar, Rada kembali melanjutkan ceritanya. Selepas ia cekcok dengan istrinya yang menyebabkan rumah tangganya hancur kala itu, Rada sadar. Rada kemudian pergi ke rumah temannya melewati toko emas untuk memohon kepada temannya untuk mengembalikan tabungan emas milik istrinya yang ia jaminkan untuk berjudi. Merasa kasihan, teman Rada itu pun mengembalikan emasnya. Untuk meyakinkan sang istri bahwa ia sudah taubat, Rada kemudian pergi ke kuil untuk mengundulkan kepalanya. Namun di hari yang sama, ia ditangkap oleh polisi. Sementara Japan, saat ia menuju ke rumah temannya untuk bersembunyi dari incaran para polisi, Japan kebingungan. Japan bingung, kira-kira siapa orang yang menjebak dan mempermainkannya. Di sana, Japan mencoba mengingat musuh-musuh lamanya, tapi dari sekian musuh yang diingat, tidak ada satupun yang mengarah ke kasus ini. Hingga keesokan harinya, Japan kemudian mendapatkan sebuah kiriman video sebelum pelaku membobol toko emas itu. Dalam rekaman video tersebut, Japan melihat sebelum pelaku beraksi. Pelaku mencium poster seorang aktor terkenal. Japan kemudian teringat dengan Gang Adar yang sangat ngefans kepada orang yang ada di poster tersebut. Japan segera mengecek handphone Esu yang ia ambil sebelumnya dan ia menemukan riwayat panggilan dari Gang Adar yang dimana Gang Adar merupakan anak buahnya sendiri yang kini menjadi ketua gangster di salah satu wilayah di India. Japan kembali mengecek WA-nya dan benar saja dalam percakapan di WA itu, Gang Adar lah yang menyuruh Esu menghabisinya tempo malam. Berangkat dari sini, Japan menduga Gang Adar lah pelaku pembobolan itu. Untuk memancing Gang Adar keluar dari sarangnya, Japan kemudian menyebarkan rumor bahwa dirinya telah tewas. Dan setelah rumor itu tersebar, Inbam kemudian mengajak Gang Adar bertemu di sebuah tempat.
Pak Karu yang curiga dengan rencana Japan gerak cepat menyusul Japan ke kediaman Gang Adar. Dan singkat cerita, sesampainya di tempat yang sudah disepakati yakni di sebuah kafe remang-remang, Gang Adar datang dengan pura-pura sedih di hadapan Inbam. Di waktu bersamaan pula, pasukan Pak Karu tiba mengepung lokasi. Di samping Pak Karu mengepung mereka, Gang Adar dibuat kaget setelah melihat kemunculan Japan dari belakang. Gang Adar mencoba menjelaskan kepada Japan, tetapi Japan sangat marah dan meneriaki Gang Adar hingga membuat pemilik kafe terkejut dan menjatuhkan botol minuman. Pak Karu yang mengira sedang terjadi baku tembak di dalam langsung melepaskan tembakannya, membuat Japan juga ikut melepaskan tembakan ke arahnya dan pasukannya. Melihat hal itu, Gang Adar langsung kabur lewat belakang. Dalam baku tembak itu, Japan berhasil melumpuhkan Pak Karu. Tetapi karena Japan tak merasa bersalah dalam kasus ini, Japan menolong Pak Karu. Di dalam mobil, Japan kemudian menjelaskan kepada Pak Karu bahwa pelakunya bukanlah dirinya tetapi Gang Adar. Singkat cerita, keesokan harinya Gang Adar yang mengetahui Japan pasti akan mencarinya, ia langsung siap siaga di markasnya. Demikian dengan Japan, untuk membuktikan bahwa pelakunya adalah Gang Adar, Japan mengajak Pak Karu menyaksikannya langsung dan hal ini Japan lakukan demi membantu Pak Karu memecahkan kasus yang ia tidak bisa selesaikan. Saat itu, tanpa rasa takut, Japan langsung turun sendirian ke markas Gang Adar untuk menghabisi gangster Gang Adar. Setelah itu, Japan langsung membaku hantam Gang Adar hingga tak berdaya. Japan lalu kemudian menyuruh Gang Adar mengakui semuanya dan memang benar, Gang Adarlah yang melakukan pembobolan atas suruhan seseorang yang bernama Pak Wayanat, pemilik ruko di samping toko emas itu, dan di toko itulah emas-emasnya disimpan. Selepas mendengar pengakuan Gang Adar, Japan langsung menghabisinya. Selanjutnya, atas informasi yang didapati barusan, Japan dan Pak Karu langsung menemui orang yang bernama Pak Wayanat di tokonya. Awalnya Pak Wayanat tidak mau mengaku, tetapi setelah Japan menggertaknya, Pak Wayanat pun terpaksa buka mulut, dan faktanya dalang dibalik semua ini adalah Pak Mites, pemilik toko emas itu sendiri. Mendengar pengakuan Pak Wayanat, Japan langsung membawa Pak Wayanat keluar untuk diserahkan ke Pak Karu. Tapi tak diduga guys, Pak Karu yang Japan anggap partner ternyata mengkhianatinya juga. Ia dijebak. Pak Karu sudah menyiapkan ratusan pasukan untuk menangkap Japan. Setelah pelakunya terungkap, Pak Karu langsung melaporkan ke Pak Komisarisnya bahwa Pak Mites melakukan semua ini lantaran sudah bangkrut dalam bisnisnya. Pak Mites sudah tidak ada dana lagi untuk membiayai partai politiknya. Itulah sebabnya Pak Mites beri emasnya sendiri untuk menggaji seluruh kader-kader partainya. Dan singkat cerita, karena pada saat itu Pak Mites punya ipar seorang menteri, Pak Mites dengan mudah membeli hukum dan cuci kasus. Tetapi di samping itu, di samping Pak Mites main lobby-lobbyan dengan para petinggi polisi, Pak Sridhar mencoba membuat kesepakatan dengan Japan, yakni Pak Sridhar akan membebaskan Japan asalkan ia mau menyerahkan 26 file bukti kejahatan petinggi negara yang Japan curi beberapa tahun lalu. Pak Sridhar akan mengeksekusi Rada sebagai saksi utama yang akan memberatkan Japan. Mendengar hal itu, Japan langsung mengancam balik Pak Sridhar dengan video skandalnya yang membuat Pak Sridhar tak bisa berkutik dan terpaksa Pak Sridhar menuruti kemauan Japan, yakni mengeksekusi Rada. Saat Pak Sridhar akan membawa Rada untuk dieksekusi, ia ditelepon oleh Pak Komisaris untuk menghabisi Japan atas suruhan Pak Mites. Tetapi saat itu, karena Pak Sridhar sudah tahu Japan punya 26 bukti kejahatan departemen dan dirinya, Pak Sridhar tidak berani mengambil keputusan itu. Dan singkat cerita saja guys, saat mereka di perjalanan menuju ke tempat pengeksekusian Rada, Japan menceritakan kisah dan
Japan menceritakan kisah dan masa lalu pilunya kepada para polisi, di mana saat itu Japan merupakan orang yang berasal dari keluarga miskin pinggiran. Ia tinggal bersama sang ibu yang sudah lama menjanda. Kala itu, agar sang ibu mendapatkan pendamping hidup lagi, Japan memutuskan membobol toko emas sebagai biaya pernikahan sang ibu. Tetapi justru hal itu mendatangkan masalah besar bagi Japan. Ia diusir dari kampung dan sang ibu masuk bui. Untuk mengeluarkan sang ibu dari penjara, Japan kemudian bekerja sama dengan seorang pengacara mencuri bukti-bukti kejahatan para petinggi negara hingga dirinya menjadi orang disegani kala itu. Meski ia menjadi orang yang sangat disegani, sang ibu tidak pernah memaafkannya dan malah Japan dikutuk dengan kata-kata mengerikan yang membuat dirinya bersedih hingga sekarang. Belum saja Japan habis bercerita, mereka pun sampai di tempat pengeksekusian. Di momen itu, Pak Sridhar kembali ditelepon oleh Pak Komisaris untuk mengambil bukti dan melepaskan Japan. Serta saat itu, Pak Komisaris menyuruh Pak Sridhar menghabisi Radha untuk dijadikan kambing hitam. Di samping Pak Sridhar menyiapkan lokasi pengeksekusian, Japan tak sengaja melihat video istri Radha yang membuat Radha menangis. Dalam video tersebut, Japan melihat istri Radha mengungkapkan kekecewaannya terhadap Radha dan mengutuk Radha seperti ia dikutuk oleh sang ibu yang membuat Japan seketika emosi. Entah apa rencana Japan saat itu, ketika Radha dibawa untuk dieksekusi, Japan menghubungi Inbam untuk tetap menjaga 26 barang buktinya dan sebuah bom yang sudah disiapkan. Dan singkat cerita, baru saja Pak Sridhar akan mengeksekusi Radha, Japan tiba-tiba menghentikan tangan Pak Sridhar menarik pelatuknya. Dikira ada apa-apa, ternyata Japan meminta Pak Sridhar membelikannya sebotol minuman. Ya, karena pada saat itu Pak Sridhar takut dengan Japan, Pak Sridhar terpaksa menuruti keinginannya. Sambil Japan minum-minum, Japan kembali menceritakan kisahnya yang belum selesai diceritakan kepada mereka. Kala itu, detik-detik sang ibu sekarat, sang ibu menyumpahinya dengan kata-kata mengerikan, yakni Japan disumpahi bakalan mati dengan mengerikan. Dan ketika sang ibu sudah meninggalkannya selama-lamanya, Japan baru sadar bagaimana kasih sayang seorang ibu, bagaimana ia diasuh dan dibesarkan. Japan sangat menyesal. Tapi bagaimana lagi, semuanya tak bisa terulang untuk membalas jasa sang ibu. Semuanya sudah terlambat. Setelah ia bercerita, Japan tertawa terbahak-bahak dan menembak lutut Pak Sridhar. Dan tak diduga, sambil berdiri, Japan menyuruh Pak Sridhar melepaskan Radha. Ya, mungkin karena saat itu Japan sudah tahu Radha adalah sosok orang yang sangat tulus dan baik, Japan rela menukarkan nyawanya dengan Radha. Dan Japan tewas secara mengenaskan sesuai sumpah almarhum ibunya. Tamat.